Tahu nggak kalian, kemarin itu ada orang yang rekam video ya, jam 3 subuh, yang ngoceh nggak jelas kayak gitu, sok-sok sosok filsafat dan sosok kuat, sosok jadi manusia beneran. Padahal habis matiin kamera juga, gue langsung balik jadi gue yang asli, gue yang diem bengong lihat layar terus. Gue mikir, anjir gue barusan ngomong apaan, kocak banget. Dan menurut gue itu lucu dong, karena gue sadar hidup gue tuh memang gitu. Kalian juga ngerasain gitu ya, di depan orang gue bisa jadi versi yang kelihatan lebih paham, wis bisa jadi versi yang kelihatan lebih santai, dan versi yang kalian tahu sendiri, versi yang kelihatan kuat. Tapi begitu gue sendirian, semua itu jadi hancur gitu, jadi terpecah. Bukan karena gue lemah, tapi karena gue tuh udah capek, bener-bener capek. Capeknya tuh bukan capek yang bisa dibayar ya, tapi capeknya tuh capek yang nempel gitu. Capek yang kalau lu tiduran pun dia ikut tidur di sebelah lu. Capek yang kalau lu bangun dia udah bangun duluan, kayak ada makhluk di kamar yang tugasnya cuma satu, ngingetin kalau lu hidup itu benar-benar gak pernah ngerasa aman sekalipun, sedetik pun gak pernah. Dan dan setelah video itu gue ngerasa ada yang aneh gitu, dan ada rasa lega juga dikit gue ngeluarin unek-unek kayak gini, walaupun mungkin nggak ada yang nonton dan gue juga nggak peduli. Tapi bukan lega yang bersih sih menurutku, tapi lega yang kotor. Kayak lu baru buang sampah, tapi tong sampahnya tuh masih bau. Lu udah ngomong, udah keluarin, tapi kepala lu masih nyimpen sisa-sisa. Dan itu bikin gue makin yakin kita ini generasi yang gak bener-bener punya tempat buat ngeluarin apapun, apa-apa, apa saja. Kita cuma punya tempat buat nyimpen, nyimpen semua emosi, nyimpen semua malu, takut, kecewa, hal-hal kecil pun yang harusnya bisa selesai hari itu juga, tapi malah jadi arsip, dari jadi folder yang apa ya, folder yang dulu gitu, yang gak pernah dibuka sama sekali, dan itu berdebu. Makanya gue kadang iri sama orang yang bisa marah, orang yang bisa teriak, orang yang bisa gebrak meja, orang yang bisa bilang gua nggak suka tanpa mikirin 30 skenario. Gua gak bisa. Gua kalau malah jadi lucu, woi, kan? Jadi tolol gitu ya. Jadi orang yang ketawa di tempat yang nggak seharusnya. Kayak mental gua tuh punya sistem keamanan gitu, ada emosi berat dia langsung ganti channel, dari sedih ke humor, dari takut ke jokes, dari stres ke ya udahlah. Itu bukan kebijaksanaan, itu mekanisme bertahan, mode bertahan, mode hemat energi, itu fitur bawaan dari lahir. Dan yang bikin tambah ngeselin, kita hidup di era yang semuanya harus kelihatan bagus. Lu harus kelihatan bahagia. Jujur aja,
Lu harus kelihatan produktif, lu harus kelihatan punya arah, lu harus kelihatan on track. Padahal jujur ya, kebanyakan dari kita itu bingung track kita itu dari di mana. Kita juga tidak punya tujuan sih. Bukan kita ya, tapi beberapa orang juga tujuannya itu bingung. Dia mau arahnya mau kemana ini. Kita itu cuma jalan di tempat kayak treadmill gitu. Bergerak juga supaya nggak ditanya juga. Cuma aktif supaya gak dikira mati atau dikira ya ini orang masih hidup lah. Cuma kita cuma ketawa supaya nggak dicurigai, oh ini orang pasti nggak stres nih, oh ini orang pasti masih bahagia nih. Kita cuma ada supaya orang lain itu nyaman, itu aja, itu aja. Gua tuh pernah lihat orang di medsos ngomong self love itu penting loh. Ya, ya emang penting, tapi lucunya self love itu sering dijual kayak produk, kayak skincare gitu. Kayak lu tinggal pakai terus lu glowing, padahal self love itu bukan krim atau produk. Self love itu bukan playlist, self love itu bukan kopi mahal, self love itu hal yang paling berat. Karena self love itu berarti lu harus duduk bareng diri lu sendiri. Dan kebanyakan dari kita itu nggak tahan. Karena diri sendiri itu kadang bukan teman. Diri sendiri itu kadang penagih. Diri sendiri itu kadang pengingat. Diri sendiri itu kadang juga seorang penghukum. Kadang komedian yang jokesnya nyakitin. Terus gua mikir ya, soal kalimat yang gua ngomongin kemarin, miskin pun tak apalah. Dan makin lama gue sadar kalimat itu bukan soal miskin, itu soal kalah, itu soal nerima, itu soal ya udah, itu soal orang-orang yang udah kebanyakan berharap terus. Akhirnya belajar satu hal, jangan berharap terlalu tinggi, itu benar. Biar jatuh, biar nanti kalau kalian jatuh, kalau kalian berharap tinggi dan kalian jatuh, nanti kalian, nah itu bagusnya jangan berharap lebih tinggi. Dan orang luar suka bilang itu pesimis, padahal enggak. Itu realistis ya. Itu bentuk baru dari optimisme. Optimisme yang udah babak belur. Dan gua sadar kita ini generasi yang paling sering pura-pura baik, pura-pura kuat, pura-pura santai, pura-pura peduli, pura-pura goblok, pura-pura takut nunggu, padahal pengen diselamatin juga tapi kita nggak ngomong. Gimana? Karena kalau setiap lu ngomong lu itu beresiko. Lu ngomong lu bisa ditertawain sama orang, bisa dianggap lebay lu, lebay lu. Ah gitu aja lu. Dianggap drama, dianggap caper lah. Jadi ya udah milik diem aja, simpen, tahan. Meledak ya udah meledak aja. Makanya gue rekam video karena itu cara paling aman buat ngomong tanpa disela, tanpa dibantah, tanpa dikasih solusi palsu atau motivasi palsu, apa dikasih kamu ya udah jangan dipikir lu overthinking lu.
Karena gue jujur benci nih kalimat kayak gitu tuh, kalimat yang bikin gue tenggelam lagi tuh. Terus orang bilang ya udah jangan tenggelam, anjir gimana caranya, solusinya mana? Gak ada solusinya. Dia bilangnya oh iya, iya nanti belajar itu belajar iya, iya. Kalau lu nggak ngerasain juga lu tahu pasti hasilnya juga sangat sulit. Walaupun kita sudah berusaha semampu mungkin, tetap aja itu muncul dalam pikiran. Dan setelah gua rekam, lalu gua matiin kamera, gua juga diem lagi, terus ngelakuin ngelakuin ya seperti orang-orang biasa gitu, scroll sampai sampai nggak tahu gue cari apa di scroll TikTok, Facebook atau yang lainnya. Gue juga lupa ngomong apa tadi barusan. Dan gue nggak nyalain siapa-siapa ya, karena semua orang juga gitu. Semua orang juga punya cara masing-masing buat merasa senang. Ada yang nonton, ada yang main game, ada yang makan, ada yang rokok, ada yang nongkrong, ada yang kerja terus, ada yang tidur terus, ada yang ngechat orang random, ada yang pura-pura sibuk. Karena kalau lu berhenti sebentar aja, lu ketemu diri lu sendiri, dan itu tidak enak. Jadi ya ini part 2 Triz Yeping. Ini lebih ganas, bukan karena gua mau jadi edgy, bukan, tapi karena gua sadar hidup itu nggak butuh orang bijak, men. No, hidup itu butuh orang yang tahan banting, dan tahan banting itu bukan berarti nggak sakit. Tahan banting itu sakit banget, tapi tetap jalan. Dan gua nggak mau sok kuat, gua juga mau jujur, gua capek banyak mikir, gua juga sering ngerasa kosong, tapi ya gua pengen lanjutin hidup gua, itu aja, itu aja. Dan kalau lu nonton ini sampai habis, gue tahu satu hal, lu juga ngerti, lu juga punya versi diri lu yang kalau sendirian langsung beda, ya, tahu gue. Lu juga punya kepala yang rame, beberapa, ya. Lu juga punya hari-hari yang berat, hari-hari yang monoton juga. Lu juga punya momen yang dimana lu pengen ngerasa hilang gitu, ngerasa malu. Jadi lu cuma lanjut, dan itu cukup, cukup. Lu hidup juga itu cukup. Lu nonton video ini juga itu sudah cukup. Udah, habis ini gue matiin kamera lah, terus gue balik ke kegiatan nih, scrolling, main game yang kayak gitu, dopamin murahan lah. Lalu tidur, nanti gue tidur lah dengan pikiran yang menggebu-gebu. Besok bangun lagi, ulangi lagi, oke. Selamat, kita satu server. Oke, nanti saatnya gua pamit. Kita akan bertemu lagi di part 3. Semoga hari kalian dan terus berjalan.